bi ahsani taqwim. Sak temene kami Allah ciptakan manusia dalam bentuk ahsani taqwim, sebaik-baiknya. Ahsan itu misalnya dikatakan bahasa Inggris best, jadi paling baik. Good, better, best, jadi paling baik. Maka asalnya terbaik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia itu dalam bentuk sebaik-baik bentuknya, tekstur tubuhnya, ya, rupanya, kulitnya dan sebagainya itu terbaik dibanding kalian binatang atau makhluk sanes itu. Lah kagem jagi supaya sekolah panjenengan itu saged tetap berada dalam status tingkat kemuliaan Allah dibanding kalau makhluk sanes itu. Pramila kagungan sekawan perkawis menawi insyaallah katindakaken ingkang sekawan perkawis menika saking berkesinambungan dan berkaitan sehingga sakit apa? Sakit meluangkan kemuliaan untuk menjaga satu kemuliaan. Dan satu tidak dipisahkan antara satu dan lain. Eka sepisan ngendikanipun Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani wonten kitabipun Al-Istidadun Liyaumil Ma'ad kayak Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani disebutaken arba'atun jawahiro fi jismi Bani Adama yaziluha arba'atu asyain amal jawahir fal ngakalu waddinu wal hayatu wal amalu sholih. 4 mutiara kemuliaan ingkang wonten Bani Adam menika akan bilang dengan 4 perbuatan. Mutiara kalawau ingkang sepisan inggih menika akal, al-aqlu. Jadi awak dhewe supaya tetap terjaga kemuliaan tadi karena Allah memberikan kedudukan yang terbaik untuk tujuan yang terbaik agar tetap terjaga manusia mulia itu Allah berikan apa? Akal. Ya, al-aqlu. Untuk apa? Agar akal ini untuk mencari sapa sing nyiptake awak dhewe, untuk mencari rohnya, untuk mencari Tuhannya. Selain itu apa? Kagem adoh para iki bahaya itu, iki bermanfaat, iki mandoro, iki bener, iki salah, iki apik, iki elek, untuk berpikir seperti itu. Ya. Sehingga kalau mereka berpikir bagaimana agar kita hidup bahagia, itu semikir ya, dengan ini pekerjaan, dengan tawakal, dengan berusaha, doa dan sebagainya, itu akan manusia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan. Ya, untuk melangsungkan kehidupan dunia. Gue mikir, ya, kewan itu bukan dipaling akal, cuma dipaling insting. Ya, jadi gitu. Nek kewan itu misalnya hujanan, ya dia akan ngiyuk, kepanasan ngiyuk. Ketika pitik itu, nek boleh kepakan anaknya, karena dipakan itu akan ceker-ceker. Ketika pitik kecil ini diganggu menungso cekel misalnya, mau ngaku melindungi anaknya, ini insting. Tapi akal lebih dari itu, karena akal untuk menciptakan sesuatu, bagaimana gawe mimbar ini umum. Kewan apa bakal gawe mimbar, gawe meja, gawe lampu, gawe meja ini umum. Kewan apa bakal sak pintu pintere kewan, orang bakal gawe sing jadi mimbar, ya utawa tape atau maka Allah berikan akal dari iso nyiptake untuk melakukan hidup manusia. Itu pengennya. Yang semuanya itu agar bertujuan apa? Agar manusia itu mengenal Rohnya, kenal kali Roh, utawi Tuhannya, utawi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari akal. Sehingga dengan akal itu dia akan memuliakan, dimuliakan Allah dengan akal. Saya berkali supaya tetap terjaga agar manusia itu tetap mulia. Laqad khalaqnal
sana bi asani ta'bim tadi agar tetap mulia. Maka Allah berikan yang kedua adalah ad-din. Ya, di sini ada makna agama Islam. Ya, karena makna ad-din ini macam-macam, mungkin bisa berupa hari kiamat, hari pembalasan, maliki yaumiddin yang maksudnya hari pembalasan, ini hari pembalasan, atau juga berarti bisa ad-din itu undang-undang. Maka di sini dalam konteks ini adalah agama Islam. Supaya manusia yang mulia, utama dan masih terjaga kemuliaannya, maka selain Allah berikan akal, Allah berikan din, yaitu agama Islam. Agar apa? Untuk mengontrol. Kalau manusia cuma diberi akal atau orangnya pinter, agamanya rendah, nanti agama itu akan berbuat sesuai hawa nafsunya. Orang nasi kontrol. Maka fungsi din atau agama Islam yang dimiliki kagem mengontrol manusia supaya dheweke ngati-ati niku. Tidak hanya sesuai dengan hawa nafsu. Nek ana sing kontrol itu bahaya. Ya, akan berbuat melebihi man. Karena apa? Orang yang kontrol. Maka kontrolnya itu din. Wong nek kontrolnya saja usai koyo ngene gitu. Ora kontrol. Itu yo ora mari. Apalagi orang yang kontrolnya agama orang itu lebih lagi. Keduanya belum cukup. Ya. Kali-kali pun yang nomor kali adil dan al-aqlu akal supaya manusia terjaga keutamaan tadi belum cukup. Maka Allah memberikan yang ketiga adalah al-hayatu, rasa malu, rasa izin. Jadi pokoknya pinter sarjana, mungkin tak dokter atau pakar S3. Agama ini kuat. Ini keren dari rasa izin. Ini tidak akan menjadikan manusia mulia. Ya. Maka akan sesuai dengan kemauannya perbuatan. Kata-kata mau pinter, agama ini apik, ini keren dari rasa izin. Ini akan berbahaya. Ya. Akan membahayakan selain dirinya juga umatnya. Maka rasa malu ini untuk menyempurnakan agar akal dan din ini bisa menyatu dalam dirinya untuk mengontrol dirinya agar dia hidupnya lurus. Mungkin ini dirasa izin. Mau nggak dirasa izin, mengkot berapa? Bagaimana dirasa izin kalau orang kata biasa? Karena dirasa izin, menurut kudunya diizin. Karena Allah berikan rasa malu. Karena malu ini sebagian daripada iman. Maka tidak dipisahkan antara iman dan malu. Antara iman kalau malu itu harus dipisahkan. Harus itu terus. Karena tidak punya rasa malu dia juga tidak rasa iman. Ya, bahkan malu sudah mulai menurun saat ini. Nek biaya kamu kadang-kadang kalau tidak izin. Tapi orang putih kadang malah suara. Kakak hendak ngambil bundil, tampil di televisi sebagai penyiar ini. Itu pede dia. Ya. Malah izin. Ya. Malah kakak hendak sekarang izin. Ya. Nah, dia penyiar malah jajasan kakak jauh keasinan gitu. Itu malah bundilan. Ya. Rasa malunya sebenarnya. Kalau zaman dulu mungkin ya musik itu sing juga kemana-mana. Biasa itu orang mau itu kerugian juga di barang-barang. Alhamdulillah. Ternyata rasa malu sudah mulai terkikis. Sehingga dengan terkikis akan mulai menggeser keimanan. Ingat pentingnya rasa malu. Saya di perasaan, misalnya musik sekali itu pemecah isi kira mulai rajinnya, mulai banyak-banyak. Mulai jangan tampil nyanyi itu berani. Orangnya isin, ya, dan sebagainya. Itu kalau kecil banget. Maka rasa malu ini untuk menyempurnakan dalam manusia tetap status keutamaan terjaga. Selain dibekali Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal, lajeng din agama Islam, Allah berkali dengan rasa malu. 3 belum cukup. Ya. Lanjut, Ibnu Hajar Asqalani ngendika ingkang persekapan inggih menika supaya terjaga keutamaannya tadi adalah dengan amal saleh.
wal amalu sholih. Amadina kok kemuliaan seseorang kan kebahagiaan yang besar tiang menikah apa di akhirat itu ditentukan oleh amal solehnya. Ya, amal soleh. Jika seseorang itu beramal soleh banyak, ya, maka membuat apa berat timbangan kebaikannya. Fa amma man saqalat mawazinuhu fa huwa fi safiratih. Maka apabila timbangan amal kebaikan seseorang lebih berat, maka ia akan hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin tidak pernah dengar kisah tentang seseorang yang kondisi kepepet gitu. Kondisi kepepet, ya, langsung pirang-pirang boten jalan dari apa itu wis telung dino malam akhirnya tarik karo bojone ini dan ing radio pokok omahe arep adol. Masih kalau makan maka nggak ada pikiran sesuatu mulai kontrol mesin guna untuk kontrol. Kayak misalnya jenenge Ahmad ketemu ya besok sowan dengan Ahmad. Nah kalau kono setelah kita itu orang itu malah dikai roti. Rezeki roti bangun. Akhirnya gomle karo sing adol. Nah teko tengah dalan itu kepada ibu nggawa anak cilik sing lagi ini bayar. Mari sebetulnya bayar mergo asline rapi. Wis seminggu gak ada. Langsung takon karo sing adol mawon, lan adol mawon. Kene nomor buka ukuran wis kula pun seminggu Mas mboten dahar sing ora anak kula ki ra asline kerja. Jadi ketika nggawa roti jane gumangan rumah ya untuk diramangan ya seperti kafe. Iki kok ada malam wong nangis seminggu ramangan. Akhirnya roti juga kayak kafe. Maka pikir dulu artinya bagaimana mau lainnya. Nanti ketika diberikan pada sang ibu tadi, sang ibu mengucapkan apa terima kasih dan dia meneteskan air mata. Berpus ini karena merasa bagiannya apa iso mana. Maka akhirnya apa sing roti mau digelet apa sing ngek roti mau iku dilihat karo artine ora apa. Ya. Akhirnya si Ahmad tadi sing ngek roti di awal itu goleki sing odol omah. Goleknya omah. Gak ketemu. Akhirnya balik golek ke pertemuan dalan. Lho Mas, jenenge ketemu iki. Dhewe arti karo orang ngopo. Ya. Wis pokoke mulih iki ora tamu nang omah. Ambil mulih enak tamu. Setelah tamu nopo apa pulau menikah sebelum masih utang bapak ini itu langsung utang jelas kabeh. Dan bagi orang yang kaya setelah kaya dia kan sedekah pesan kamu buat kemarin tidak lama kemudian dalam tidurnya itu mimpi ini ngasih tahu mimpi nyata amal kebaikannya dan kejelekannya ditimbang nyata amal kejelekan itu jadi amal elek itu. Pasti mereka takon, amalnya bapak ini ciro dini bagi ciro. Akhirnya, sing sepesan, yaitu nangkot DP mati roti kalau seorang ibu sing nangis mau ada ayam. Itu ditimbangnya itu, jublek itu iso sebanding kalau timbangannya sekarang. Akhirnya siji ternyata apa yaitu eluhnya air matanya saimbutan sing ibu tadi nangis itu air matanya iso nggo timbangan melebihi kebaikan melebihi kejelekan jadi abot kebaikan jadi elek jadi enak. Maka apa pelajaran yang dapat diambil dalam kisah itu? Amal soleh ini itu tidak ditentukan besar kecilnya nominal ya. Anaknya kok rasanya pas butuh dewek itu roti dipangan rasa orang ya terus dilamangan kok dia masih sedekahkan kepada orang lain lagi butuh maka nilainya itu akan berat luar biasa ya. Ini kalau pas butuh beda dengan misalnya
ketika ada uang mungkin sedekah 1 juta. Kalau orang dulu itu DWP itu kamu tiga poso tenang dengan tingkat keikhlasan 5.000 poso dengan 5.000 itu mungkin, dan dia pas butuh itu nilainya lebih tinggi 5.000 karena sangat butuh. Dan mungkin 1 juta mungkin apa artinya tingkat keikhlasannya, tingkat kesulitannya, dan tingkat apanya mungkin nilainya itu besar sekali mungkin dalam pokok. Maka amal soleh itu ketika apa yang butuh, masya Allah, cukup sedikit memberi pertimbangan. Maka amal soleh ini bisa menjadikan manusia menerima kebahagiaan di akhirat dan di dunia. Sehingga 4 hal tadi itu untuk menjaga status manusia agar dia tetap menjadi ahsan takwim, menjadi makhluk yang terbaik. Dengan pertama Allah berikan akal, nomor kali din, nomor 3 al-hayat rasa malu, dan nomor sekawan mungkin menikah amal soleh. Anaknya sekawan menikah sakit hilang, sakit hancur, sakit rusak, karena apa? Hilang akal itu karena sifat marah. Jadi ini uangnya kesuh, kadang akalnya bisa hilang. Dia pinter, ya, ini buat yang lurus terus, itu keseimbangan akal hilang dan dia mudah merusak akalnya. Itu sifat pemarah. Kata Ibnu Hajar Asqalani, wal ghadibu yazulu ngagelu. Marah akan menggunakan akal seseorang. Yang kedua, wal hasadu yazulu dinan. Al hasadu yazulu dinan. Kasat atau iri dengki itu bisa merusak agama atau melakukan agama atau din. Jadi yang akal itu dirusak ganti sifat marah, maka sifat iri dengki ini bisa merusak din agama. Yang karena tahu iri, karena nikmatan tahu iri, itu bisa merusak agama. Akhirnya apa? Kadang menimbulkan perasaan merasa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Itu perasaan iri. Lajeng yang nomor 3 yang merusak al-hayat rasa malu, kata Ibnu Hajar Asqalani, wa tam'u yazulun khayaan. Tamak atau rakus terhadap dunia akan mencabut rasa malu dan riya. Jadi awak rakus terhadap dunia, banting pulang mati-matian beli dunia, dan bahkan jalan-jalan yang kau tempuhnya karena kerakusannya, maka bisa merusakkan rasa malu. Hilang rasa di sini, rasa di sini akan dicabut. Yang keempat, yang bisa merusak amal soleh adalah wal ghibatu yazulul amal sholihah. Dan ghibah atau memuji seseorang akan menghancurkan amal kebaikan yang telah dikerjakan. Maka mengunjing rasa ini ghibah ini bisa mengikis amal soleh. Ya. Karena apa? Sumber kalau tidak minta pangapura rasa dirasa digunjing itu ada ketika dia akhir menjadi orang yang bangkrut. Ya. Bisa bangkrut apa? Karena amal kebaikan kita ditarik oleh mereka. Ya. Dan meskipun amal kejelekan mereka dimakan kepada kita. Ini bahaya. Maka 4 hal tadi dadaki wong utama, dadaki wong mulya, anaknya 4 hal juga menjadikan semuanya hilang. Ya, yang 4 hal yang bisa menjadikan manusia mulia adalah al-aqlu, akal, ad-dinu, din, agama Islam. Yang ketiga adalah haya'u, rasa malu. Dan keempat adalah al-amalu sholih, amal sholih. Namun bisa hilang dengan apa? Al-ghadibu, marah, bisa menghilangkan akal. Yang kedua, iri dengki, sifat hasad ini bisa menghilangkan din. Yang ketiga, rasa malu bisa dihilangkan dengan ragu terhadap dia. Dan keempat, amal soleh bisa dihilangkan dengan membuji atau tidak. Maka untuk menjaga tetap agar manusia mulia, 4 hal itu terlakukan, dan agar tidak menjadikan ayat berikutnya tsumma radadnahu asfala. Kemudian kami kembalikan manusia ke dalam bentuk yang jelek-jeleknya karena rusak kami.
Ketika manusia bisa berbuat baik, menjaga keutamaan, akan mulia. Namun ketika tidak bisa menjaga kemuliaan tadi, maka Allah berikan kepada penghinaan yang paling tinggi, asfala safilin, paling jelek. Ibaratnya sapi sore elek, paling tinggi. Maka kita bersama-sama berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu menjaga agar kita manusia menjadi benar-benar menjadi manusia yang manusia. Jadi bukan pongkongan yang sejati dengan berpegang dalam 4 hal tadi dan menjaga agar tetap keutamaan terjaga, tidak menggunakan 4 hal yang untuk bisa menunjukkan hidup kita. Semoga bermanfaat. Mana kalau mau membandingkan, bisa adalah anta tasabbuh kawat. Baik.